Halo sobatku, jumpa lagi dengan saya Dr. Yohana dalam acara podcast Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini, sobatku jangan lupa untuk follow akun Instagram @rsdrun-solo-baru dan juga subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, serta nyalakan loncengnya supaya sobatku tidak ketinggalan mendapatkan banyak sekali konten edukasi terkait dengan kasus-kasus penyakit, kemudian tips untuk hidup sehat, dan juga update layanan-layanan yang terbaru dari kami. Podcast kita kali ini masih di seputar dunia tumbuh kembang anak. Nah, topik kita pada podcast kali ini sangat amat menarik, yaitu bagaimana cara menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Bersama dengan saya kali ini sudah hadir dua teman bincang-bincang saya yang luar biasa keren. Yuk kita langsung kenalan aja dengan mereka para sobatku. Di sini sudah ada Miss Fabiola Audrey. Selamat datang Miss. Selamat pagi Dokter Yohana. Ya, selamat pagi. Jumpa kembali ya Miss. Jumpa lagi tentang anak-anak ya Dok Iya. ya. Yang akrab dipanggil anak-anak Miss Fabiola ini dengan sebutan Miss Ola. Gimana kabarnya Miss Ola? Puji Tuhan sehat Dok. Sehat selalu ya Miss. Sehat. Oke. Nah, teman bincang-bincang saya yang kedua kali ini sudah hadir bersama dengan kita di sini, ada Mbak Rizky Hanum. Iya. Selamat pagi Mbak Hanum. Selamat pagi Dok. Apa kabarnya Mbak? Baik. Baik ya, sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Nah, Mbak Hanum ini adalah salah satu orang tua dari pasien rutin di unit tumbuh kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Mbak Hanum mungkin bisa cerita sedikit, sudah berapa lama mengikut sertakan Caca ya, Iya. Mbak Hanum di unit tumbuh kembang? Caca sudah datang ke unit tumbuh kembang di sini kurang lebih sejak November 2020. Jadi sekitar 1 tahun lebih, untuk frekuensinya seminggu sekali dengan bulala. Oh, oke. Jadi sudah setahun menjalani program terapi dan tentu saja sudah ada perkembangan. Jauh sekali perkembangannya. Jauh sekali ya. Sudah jauh lebih maju sekarang. Oke. Dan ini masih rutin juga untuk terapinya ya? Masih. Untuk Caca ya, Iya. Mbak Hanum. Nah, seperti kita ketahui bersama nih, Miss Ola dan Mbak Hanum, di era digital seperti sekarang ini, penggunaan gadget ini kan sangat menjamur ya. Baik itu di kalangan orang tua, juga di kalangan anak-anak nih. Bahkan sekarang itu jadi pemandangan yang biasa gitu kayaknya, kalau kita lihat bahkan anak-anak di bawah 3 tahun aja kadang disuapin oleh mamahnya atau neninya, itu juga nontonnya YouTube. Jadi depannya itu handphone biar makannya lebih cepat gitu ya alasannya biasanya. Kemudian juga tidak jarang juga kita temui nih kalau pas kita sedang makan di restoran, ada satu keluarga yang sedang makan bersama, tapi mereka masing-masing asik dengan handphonenya masing-masing. Sampai kadang tidak ada percakapan di antara mereka karena masing-masing sudah sibuk dengan tontonannya masing-masing nih. Nah, kalau dari Miss Ola sendiri, dengan fenomena sosial yang seperti itu, sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap relasi antara orang tua dan anak, Miss? Kalau untuk dari gadget sendiri itu ibarat kita bilangnya seperti pedang bermata dua gitu ya Dokter Yohana. Jadi kita satu sisi kita bisa mendapatkan banyak hal dari gadget, tapi di sisi lain itu juga bisa menimbulkan efek negatif. Nah, salah satu efek negatifnya adalah relasi antara orang tua dan anak itu cenderung jadi lebih jauh. Nah, sama seperti yang kita bahas di episode sebelumnya itu ya Dokter Yohana, terkait dengan bonding. Nah, ketika di situ ada ada hal lain dari luar seperti gadget gitu ya, intervensi ini membuat relasi antara orang tua dengan anak cenderung kurang erat, bondingnya kurang ada. Karena apa? Orang tuanya sibuk dengan HP-nya sendiri gitu ya, anaknya juga sibuk dengan HP-nya sendiri. Bukan anaknya yang sibuk sih lebih tepatnya, tapi anak disibukkan oleh orang tuanya dengan HP. Nah, tujuannya apa? Biar satu, banyak alasannya yang biar anakku anteng, diem, aku bisa ngerjain hal yang lain gitu kan. Makannya biar cepet, biar nggak ngamuan, biasanya seperti itu. Jadi tanpa disadari handphone itu semakin membuat
tumbuh kembang anak juga ini ya akan terlambat dan relasi antara orang tua dan anak jadi cenderung jauh seperti itu. Terutama untuk anak-anak yang sedang fase di bawah 3 tahun biasanya ya, di mana sebenarnya kontak fisik, kemudian tatapan mata, sentuhan, aktivitas bersama itu sebenarnya sangat merangsang untuk stimulasi yang optimal gitu ya Miss Ola ya, untuk anak-anak ya. Gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Hanum sendiri nih Mbak, pengalaman sebagai orang tua, Mbak Hanum ini punya 2 putri. Jadi yang Caca ini berusia hampir 7 tahun, kemudian adiknya 4 tahun ya, Mbak Hanum. Nah, dengan 2 orang anak yang berusia 7 dan 4 tahun nih, biasanya sudah mulai bisa ngeyel ya Mbak? Iya, betul. Kalau mau main HP nggak boleh, marah nggak Mbak anaknya? Kalau saya lebih ke komitmen sih dok. Jadi kamu mau main jam berapa dan kamu mau nonton apa, itu yang penting. Jadi ketika misalkan kita lagi ada tema pembahasan, ini kan lagi seneng banget tentang antariksa. Jadi aku mau lihat YouTube, tapi kita lihat YouTube-nya tentang Saturnus gitu. Ya udah yang kita buka tentang itu aja dan itu kita batasi sekitar 2-3 video setelah itu selesai. Setelah itu kita ngobrol, kamu tadi lihat apa gitu. Lebih ke seperti itu saya mengakalinya, karena kalau kita men-stop YouTube bener-bener stop itu kayaknya sekarang nggak mungkin banget, karena informasi juga banyak didapat dari situ. Kemudian sekolah juga kan beberapa waktu yang lalu daring hampir setiap hari, itu kayaknya gadget itu sudah hal yang mendarah daging untuk anak gitu loh. Wajib untuk dipegang gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin tadi tips yang bisa berguna juga nih untuk para sobatku yang di rumah dari Mbak Hanum tadi. Jadi kalaupun memang ada waktu anak-anak diberi kesempatan untuk melihat handphone, melihat YouTube, berarti kalau dari Mbak Hanum nih tipsnya anaknya tetap didampingi ya Mbak, tidak dibiarkan sendiri, kemudian juga dibatasi waktunya, dan setelah itu juga ada interaksi dengan orang tua dengan membahas tontonan yang tadi sudah dilihat anak gitu ya. Ya, ini sangat menarik nih tipsnya dari Mbak Hanum, sobatku, nanti boleh dipraktekkan langsung nih. Kemudian dari Miss Ola, kalau selama ini Miss dengan fenomena seperti itu, selama konsultasi nih orang-orang yang datang gitu, para sobatku yang memang mungkin ada permasalahan dengan relasi dengan anak, itu sebenarnya hal-hal apa yang sering ditemui oleh Miss Ola? Untuk relasi antara orang tua dan anak yang banyak ditemuin untuk masalahnya gitu ya dok ya, yang paling sering adalah anak nggak dekat sama orang tua. Nah, tetapi tanpa disadari orang tua datang ke kami menuntut untuk apa? Anakku kok nggak mau ya deket sama aku. Tapi tanpa disadari orang tuanya sendiri tidak mendekatkan diri dengan anak. Banyak orang tua muda gitu ya yang masih sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Jadi tidak melulu soal gadget, tetapi bisa juga dengan kesibukan dan aktivitas mereka masing-masing. Sehingga membuat relasi antara orang tua dengan anak ini cenderung kurang ada keterikatan seperti itu. Nah, orang tua mengeluhkan seperti itu. Padahal anaknya ini kan masih butuh untuk didekati. Orang tua belum ada waktu untuk mendekati ini, tetapi menuntut anak untuk mau mendekatkan diri ke kita, seperti itu. Jadi sebenarnya timbal balik juga ya Miss ya, kalau kita pengen anaknya dekat dengan kita, berarti kita juga harus menyempatkan waktu gitu ya Miss. Menyediakan waktu khusus, quality time mungkin dengan anak-anak kita gitu ya, meskipun waktunya nggak panjang juga nggak masalah ya Miss. At least sejam 2 jam gitu ya. Dalam sehari 1-2 jam untuk berinteraksi langsung, ngobrol gitu ya. Dan orang tua banyak yang ini belum mengenal anaknya juga, Dokter Yohana. Jadi seperti kayak, anakku ini kepinginnya cita-citanya apa sih semestinya? Kok berubah-ubah terus gitu kan? Itu yang orang tua juga sering mengeluh. Lalu ada juga orang tua yang mengeluhkan, anakku ini cerewet banget sih ngomongnya terus gitu ya. Tapi orang tua kurang hadir. Nah, ini yang kita harus mulai samakan persepsi dulu antara perbedaan antara mendengarkan dan mendengar. Seringkali kita sebagai orang tua tuh masih sibuk untuk mendengar, bukan mendengarkan. Nah, padahal
ada perbedaan yang cukup signifikan antara mendengarkan dan mendengar. Kalau Oke. mendengar kan kita hanya mendengar gitu ya, seperti kayak kita di taman ini kan kita bisa mendengarkan suara burung gitu ya. Tapi kalau dengan anak tuh paling tidak ketika kita hadir mendengarkan itu ada kehadiran di situ. Nah itu yang terkadang masih belum terpenuhi oleh orang tua terhadap anak. Seperti itu. Jadi bedanya ternyata ada nih sobatku antara mendengar dan mendengarkan. Ternyata beda ya Miss Ola ya. Jadi memang yang baik itu yang mendengarkan gitu ya. Jadi kalau mendengarkan mungkin bisa diartikan sebagai kita tidak hanya mendengar tetapi menyimak gitu ya Miss ya. Kemudian juga selain menyimak juga kita melibatkan diri nih. Paling nggak bertanya kepada anak gitu ya, kalau dia mengutarakan pendapat, bercerita tentang sesuatu, tidak hanya sekedar didengar dan kemudian kita pasif gitu ya. Oke. Ada komunikasinya gitu. Iya, ada timbal baliknya nih, tidak hanya satu sisi untuk mendengar secara pasif saja. Nah kalau dari Mbak Hanum sendiri nih Mbak, gimana Mbak bisa sharing-sharing dengan para sobatku nih pengalamannya untuk mendengarkan anak ini, apalagi anak di usia 7 tahun dan 4 tahun ini kan mulai kritis ya Mbak, mulai banyak bertanya gitu. Mungkin bisa diceritakan, siapa tahu ada sobatku yang mengalami permasalahan yang sama nih dengan Mbak Hanum. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kalau anaknya nanya nih mungkin nggak bermaksud mendengar aja Miss, tapi kita bingung menjawabnya gimana gitu ya Mbak. Iya, betul. Kalau dari Mbak Hanum gimana Mbak? Pernah mengalami hal seperti itu? Kalau itu saya sudah alami sejak sekitar 2 tahun, ya setahun belakangan lah, lebih terasanya setahun belakangan ini, makanya saya menemui Bu Lala. Karena memang anak saya sendiri itu pola berpikirnya kalau menurut saya jauh dari usianya. Makanya di sini saya butuh bantuan profesional yang expert di bidangnya gitu. Di usia dia yang 5 tahun waktu itu, 5 tahun ya, belum sampai 6 tahun itu dia sudah mulai pertanyaan-pertanyaan kritis. Kenapa ini, kenapa itu gitu, yang bahkan kita sendiri tuh susah untuk menjawabnya. Nah, awalnya saya tipe yang mendengar. Nanti ya gitu. Dan dia itu tipe yang terus mengejar. Nah, banyak kan anak-anak sekarang yang seperti itu, Dok. Jadi ketika dia tidak mendapatkan jawaban yang tepat, dia akan terus ngejar. Kenapa sih? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa begitu? Gitu. Sedangkan untuk orang tua, seperti yang dijelaskan Bu Lala, kesibukannya juga cukup banyak. Betul. Di situ saya mengakalinya dengan ya udah pertanyaannya simpen dulu, nanti kita cari jawabannya bareng-bareng. Saya selalu seperti itu. Jadi anak itu kan tidak pernah merasa puas dengan satu jawaban. Jadi ketika ya itu tadi saya memanfaatkan waktu gadget untuk menjawab pertanyaannya dia. Kenapa sih Mah? Kenapa bumi itu letaknya sebelum Mars? Atau kenapa bumi itu letaknya setelah Venus kan gitu? Sampai segitu iya, ya sampai pertanyaannya. segitu. Iya. Makanya kadang-kadang juga apa ya? Saya sendiri harus belajar, orang tua harus belajar. Iya. Karena ketika orang tua tidak tahu tema anak pada hari itu, tidak akan mungkin bisa nyambung kalau ngobrol. Iya, dan mungkin kita juga merasakan nih, kadang-kadang anak bertanya secara spontanitas, kita juga nggak siap nih mau jawab apa, juga bingung ya Mbak Hanum ya. Betul. Nah itu tadi ada tips lagi nih dari Mbak Hanum, para sobatku, kalau bingung dengan mau menjawab apa nih ke anaknya di saat itu dan kita belum punya jawaban yang tepat, mungkin tadi bisa dijawab dengan oke, disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita cari bareng-bareng gitu ya Mbak. Iya. Oke. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan juga nih yang kemarin sudah dikumpulkan Miss Ola dan Mbak Hanum dari rekan-rekan di lapangan. Mungkin terkait juga problematika yang sering dihadapi oleh orang tua gitu, bahwa memang seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Ola, bahwa sebagai orang tua ini kita memang mendengar ini bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena kita memposisikan diri sebagai orang tua ini adalah orang yang harus didengarkan, bukan mendengarkan. Kenapa? Karena jelas pengalaman kita sebagai orang tua akan dianggap jauh lebih banyak dibanding dengan anak-anak kita.
Makanya kita sebagai orang tua biasanya lebih sering membombardir anak mungkin ya dengan segala macam nasihat tanpa mau mendengar anak dulu untuk berpendapat gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan nih Miss, sejak kapan sih anak ini perlu untuk didengarkan pendapatnya? Gimana Miss Ola? Nah, ini pertanyaannya cukup menarik ya Dokter Yana. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak itu kapan anak-anak mulai untuk didengarkan? Saat kita melihat anak kita tahap tumbuh kembangnya sama seperti anak pada umumnya, sama seperti dengan usianya. Misalkan di umur 2 tahun sudah mulai bisa bercerita, sudah mulai bisa bicara. Apapun yang dia katakan kita harap kita hadir di situ. Gitu ya. Jadi meskipun kita tahu anak kecil masih 2 tahun masih ngomongnya dulu, mungkin kalau anak-anak gitu dia ngomongnya juga masih belum jelas, lancar gitu ya. Lancar. Itu kita tetap harus hadir. Nah, seringkali orang tua sibuk gitu kan, terus anaknya ngomongnya masih belum jelas. Apa sih ngomong apa sih? Mama nggak ngerti kamu ngomong apa. Kita biarkan. Nah, ini tanpa disadari ini bisa menutup kepercayaan diri anak juga. Nah, jangankan anak-anak, kita sendiri kita mau ngobrol, mau bicara, orang lain menutup pintunya, sudah pasti kita akan males gitu ya untuk ngomong lagi. Nah, jika ini terjadi berulang sama anak-anak sejak kecil, sejak mereka sudah mulai bisa bicara, kitanya menutup pintu itu tadi, ya ini akan mulai menghambat tumbuh kembangnya juga. Nah, ini baru yang umur 2 tahun. Belum lagi kalau yang udah besar, mungkin kalau 2 tahun orang tua masih seneng ya dengerin, anakku baru bisa ngomong nih. Masih gitu lucu-lucunya kan. lucu, kalau 2 tahun. Nah, ini masih lucu-lucunya ketika udah mulai besar, mulai mungkin seumur Caca dulu 4 tahun itu ya. Nih anak ini kok apa ya, mereka yang tidak ada hambatan secara bahasa bisa bercerita dengan baik dan cukup kritis. Seringkali kita sebagai orang tua atau bahkan tenaga pengajar di sekolah memberikan label pada anak-anak yang cukup kritis ini dianggap sebagai anak yang tidak sopan. Nah, itu yang jadi permasalahan yang lagi apa ya, umum di sini gitu ya. Itu yang masalah lagi jadi fenomena juga Dokter Yohana. Anak-anak yang cukup kritis dianggap diberi label sebagai anak yang nggak sopan. Nah, ini tanpa disadari ini juga akan semakin mematikan kemauan dan keberanian mereka. Inisiatifnya kembali ditutup. Nah, jadi saya harap ketika nanti mungkin kalau sobatku di rumah, anak-anaknya sudah mulai mau cerita, biarkan mereka bercerita. Meskipun ceritanya kadang masih belum sistematis gitu ya. Masih kemana-mana, kadang-kadang tuh sampai umur 6 tahun, 7 tahun aja cerita masih ini ya Ibu ya, masih loncat-loncat gitu kan. kadang-kadang. Nah, ini yang kadang kita sebagai orang tua tugasnya apa? Jangan langsung kita cut. Apa, kamu ngomong apa? Mama nggak ngerti. Tetapi kita jadi bantuin mereka. Bantulah mereka dalam merangkai. Nah, ada orang tua itu tadi kayak Dokter Yana bilang ya, menuntut, tetapi kita belum mau memahami kondisi anak. Seringkali kita sebagai orang tua melihat anak-anak itu dari kacamata kita sebagai orang dewasa, bukan kacamata kita sebagai anak-anak. Nah, padahal kalau kita mau sama anak-anak, kita harus lepaskan dulu kacamata kita sebagai orang dewasa, kita pakailah kacamata sebagai anak-anak. Ikuti tumbuh kembangnya, jangan menuntut mereka seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, jadi ketika anak-anak mulai cerita, mulai didengarkan, jika ceritanya tidak konsisten atau masih belum sistematis, bantu mereka untuk merangkai kalimat lebih sistematis. Nah, tanpa sadar itu juga akan membantu mereka untuk lebih percaya diri, seperti itu. Jadi jangan di blok gitu ya Miss ya, tapi malah dituntun mungkin anak-anaknya supaya apa sih sebenarnya yang dimaksud gitu ya Miss ya. Kita sama-sama berinteraksi untuk melatih anaknya juga ya sebenarnya dalam merangkai peristiwa, merangkai mungkin pendapat dan lain-lain. Nah, kalau dari Caca sendiri mungkin pengalaman dari Mbak Hanum ini pernah nggak Mbak mengalami kesulitan seperti yang tadi disampaikan Miss Ola gitu? Tentu Dok, tentu saya pernah mengalami kesulitan itu. Dan ada problem lain, Caca itu dia dominan dengan bahasa Inggris ketika ngomong. Dan itu memang sudah dari apa ya? Dulu saya itu bekerja, ketika Caca kecil itu saya bekerja. Mungkin ya yang di rumah dengan neneknya, dengan pengasuh seperti itu. Saya kan nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ketika dia pertama kali ngomong, memang sih
kebanyakan dulu lagu-lagu yang sering saya nyanyiin ketika dia tidur memang banyakan lagu bahasa Inggris yang enak didengar kan gitu ya dok. Kemudian kata-kata pertama yang keluar itu memang dengan bahasa Inggris dan itu pernah menjadi catatan besar bagi saya. Ini anak jadi nggak nyambung sama neneknya, nggak ngerti dia ngomong apa. Kemudian sayanya juga mungkin dia mengucapkan kata dan sayanya juga nggak ngerti dia ngomong apa, seperti itu. Makin kesini setelah saya menyadari ya udahlah, selama saya masih bisa ngajak dia ngomong, masih nyambung, ayahnya juga masih nyambung, ya udah kita let it go aja pakai bahasa Inggris gitu. Tapi yang jadi PR adalah ketika dia masuk sekolah, tidak semua temannya bisa. Nah itu di awal-awal fase sekolah itu memang dia banyak diam. Dia memang takut untuk masuk ke kelas, bukan takut ya, enggan, lebih ke enggan. Terus takutnya dia itu ada penolakan dari teman-temannya karena dia bisa bahasa Indonesia, tapi ya dengan yang dibilang Bu Lala tadi, susunan katanya berantakan sekali gitu. Lebih tertata dengan menggunakan bahasa Inggris. Betul di situ. Nah, udah dia ada flight of idea, pakai bahasa Inggris pula, itu kan jadi kayak double problem gitu dok. Tapi ya sekarang sudah mulai ketika dia flight of idea, oke, kamu mau ngomong apa sih gitu loh. Temanya apa nih? Oke, satu dulu selesaiin cerita, baru nanti kita ke tema yang lain. Kalau memang mau dengan bahasa Indonesia, dia ngomong, saya translatekan dulu. Jadi, jadi maksud kamu seperti ini gitu. Yes, that's what I mean. Udah kalau udah kayak begitu, udah balik lagi. Jadi memang kayak tadi ya Mbak Hanum, memang perlu untuk dituntun ya. Apalagi kalau yang anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih gitu, biasanya memang cenderung flight of idea ya misalnya ya. Karena mungkin yang ada di pikirannya tuh udah terlalu banyak gitu sampai bingung mau mengutarakan yang mana dulu nih. Dan akhirnya semuanya bisa dikeluarkan dalam satu periode gitu ya. Dan kebetulan memang Caca waktu itu sempat dites juga IQ-nya lebih dari anak-anak seusianya. Dan memang lebih dari usianya, dan dia punya kelebihan intelijensi di area bahasa juga. Jadi makanya kenapa bahasa Inggrisnya juga oke. Dan beberapa pun sesi terapi dengan saya pun mintanya pakai bahasa Inggris. Itu ya enggak apa-apa, kita pelan-pelan. Ya. Jadi kalau sama anak-anak memang kita harus ngikutin dunianya dia. Supaya dia mau untuk lebih baik seperti itu. Jadi kita harus menyelami dulu ya, mungkin wis olah anak ini bagaimana. Kemudian kalau dari Mbak Hanum nih mungkin juga kebetulan kan sangat aware ya Mbak dengan kondisi anak gitu. Jadi para sobatku mungkin yang punya problem yang sama, kok anaknya ini kalau ngomong nggak pernah runtut gitu ya Mbak Hanum ya. Kadang-kadang baru ngomong A udah loncat ke C, baru sekian menit loncat lagi ke topik yang lain lagi gitu. Mungkin jangan cemas dulu ya Miss Ola, jangan terlalu khawatir dulu kok anaknya modelnya kayak gini nih, jangan-jangan nggak pinter gitu. Malah biasanya sih malah kebalikannya ya Miss Ola ya. Karena memang dia cerdas sekali tapi memang belum mampu untuk mengolah, maka jadinya seperti itu gitu. Nah, mungkin untuk yang mengalami problem seperti itu jangan ragu untuk konsultasi dulu ke unit tumbuh kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, karena kami juga buka pelayanan setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi sampai jam 14. Nanti akan ada tim yang sudah terintegrasi untuk melakukan asesmen awal, kemudian tindak lanjut dari asesmennya, apakah itu cukup dengan konsultasi dengan psikolog klinis kami atau nanti juga ada program terapi seperti yang sudah diikuti oleh Caca ya Mbak Hanum selama setahun ini. Nah, kemudian juga terkait dengan mendengarkan curhat atau pendapat anak nih. Kadang-kadang anak-anak ini juga sering cerita tentang mimpi atau mungkin cita-cita ya Miss Ola dan Mbak Hanum. Nah, kadang-kadang cita-cita yang diutarakan ini agak apa ya, di luar out of box gitu ya Miss Ola dan Mbak Hanum. Mungkin kalau anak cowok nih, ada yang ngomong ke mama papahnya gitu,
Mah, cita-cita aku tahu nggak jadi apa? Aku tuh pengen jadi Batman atau pengen jadi Avengers gitu. Lah kenapa? Karena bisa nolong banyak orang dan itu keren gitu. Atau mungkin yang cewek-cewek nih, kalau ditanya cita-citanya jadi apa, pengennya jadi princess, kayak Cinderella, atau yang sekarang happening mungkin kayak Elsa ya gitu, atau Moana gitu. Nah sebenarnya kalau anak-anak punya mimpi menjadi seperti itu, sikap orang tua ini sebenarnya gimana ya Miss Ola? Nah ini memang kalau anak-anak itu kan memang dunianya masih dunia hayalan gitu ya. Dunia mereka masih dunia hayalan, sehingga kalau banyak anak yang aku kepingin jadi Batman mah, kepingin jadi Superman gitu ya, kepingin jadi princess, ya nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah, kita ikutin dunianya mereka dulu. Nah tetapi nggak hanya asal cuman diiyain aja gitu kan, kita juga harus mengambil sisi positifnya dari karakter-karakter ini apa. Oh kalau Batman misalkan contohnya si anak laki ini tadi belum berani bobok sendiri misalkan, kamu pengen jadi Batman ya, Batman lihat Batman pemberani nggak? Nah kalau mau jadi Batman harus berani dulu, berarti harus berani untuk bobok di kamar sendiri. Mau nyelamatin orang gimana nih? Nah seperti itu yang kita harus mulai menggali lagi. Karakter itu seperti apa, kekurangan dari anak apa, nah itu yang harus kita kaitkan. Menjadi orang tua tuh harus kreatif sih. Harus kreatif, terbuka, dan kalau pesan dosen saya dulu gini Dokter Rihana, kita mau menghadapi anak-anak itu kita nggak boleh malu-malu. Karena memang dunianya anak-anak itu ya kita harus menjadi anak-anak. Bagi anak-anak bukan suatu hal yang malu-malukan, tapi kita sebagai orang dewasa kita bertingkah seperti anak malu-maluin gitu ya. Nah itu kita nggak boleh malu, udah 100% kita harus hadir di situ. Jadi nggak ada istilah malu-maluin kalau di depan anak gitu ya Miss ya. Semakin kita malu-maluin semakin anak-anak mau deket kok sama kita. Nah itu tadi tips dari Miss Ola nih sobatku. Jadi kalau berinteraksi dengan anak ya lepas aja, menjadi seperti sebaya mungkin dengan mereka untuk bisa menyelami dunia mereka lebih baik gitu. Iya, betul. Nah kalau dari Caca sendiri Mbak Hanum, mungkin bisa diceritakan nih, pernah nggak cerita mimpinya jadi apa? Ya, kalau untuk mimpi dia memang yang tipe sering berubah-ubah. Jadi mulai dari yang pengen jadi balerina, pengen jadi dokter, pengen jadi astronot dan segala macam, kayaknya hampir semua sudah pernah diutarakan sama dia. Tapi kembali lagi kayak misalkan yang pengen sesuatu yang fiktif kayak princess, kemudian dia juga pernah bilang dia pengen jadi mermaid segala macam. Itu saya juga mengembalikan dia ke realitas dengan cara mermaid itu jobnya apa gitu loh. Mermaid itu tugasnya apa gitu. Kalau dia bisa, waktu itu dia jawab mermaid itu tugasnya jaga ikan-ikan di laut. Oke, berarti kan dia berbuat baik. Berarti kamu harus apa? Aku harus jadi anak baik. Ya, anak baik yang seperti apa? Justru kita kejar gitu, dengan kita kejar tuh dia jadi lebih kritis. Oh, berarti aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Gitu sih kalau pengalaman saya. Menarik sekali nih sobatku. Jadi memang kompleksitas dunia anak ini nggak ada habisnya ya kalau kita gali lagi gitu. Termasuk yang mimpi atau cita-cita yang tadi disebut Miss Ola sebagai dunia fiktif gitu. Ternyata juga tetap aja itu sebenarnya bisa kita relate-kan dengan dunia keseharian kita, mengambil nilai-nilai positif yang kemudian bisa kita ajarkan nih ke anak-anak untuk mencontoh perilaku idola mereka, tetapi itu diimplementasikan di kehidupan mereka sehari-hari, baik itu terhadap keluarga, terhadap teman-temannya gitu ya, Miss. Oke. Kemudian yang berikutnya yang juga sering kali jadi problematika bagi para orang tua, boleh nggak sih kita nih sebenarnya mengarahkan cita-cita anak ini, Miss? Nah, gimana Miss Ola? Ini juga jadi problem banyak orang gitu ya. Orang tua tanpa sadari kita sebelum meminta anak untuk menjadi seseorang dengan profesi tertentu itu, kita sebagai orang tua harus refleksi diri dulu sih. Apakah yang kita tuntutkan ke anak itu sebagai bentuk mimpi kita masa lalu yang belum tercapai, ataukah memang
kita melihat itu sebagai suatu hal yang wah ini daya jualnya cukup besar nanti di masa yang akan datang. Nah ini yang kita harus kembalikan lagi ke diri kita. Ini yang jadi problem utama di orang tua banyak gitu ya Dokter Yana. Banyak banget orang tua yang saya temuin yang memaksakan gitu ya. Biasanya terutama kalau udah mulai SMA mau penjurusan tuh, terus sudah mulai berantem nih antara orang tua sama orang remaja. Tuanya udah kemerungsung di sini, anaknya mau jadi apa sih sampai lulus SMA masih bingung mau ngambil jurusan apa kadang-kadang ya. Ini yang nanti apa ya, kita sebagai orang tua ini harus dipupuk sejak dini. Kalau dalam istilah-istilah di awam itu generalis atau spesialis. Nah, jadi kalau di awam itu pilihannya itu generalis atau spesialis. Nah, kalau saya dari melihat secara bedanya antara generalis dan spesialis, kalau generalis itu lebih kita mengenalkan banyak hal. Nah, anak biarkan mau kenal apapun gitu ya. Kalau spesialis contohnya, oh orang tuanya pedagang, anaknya juga harus dagang juga nih. Nah, itu yang kita bilang sebagai spesialis. Sudah ada kotak-kotaknya, batasannya. Nah, padahal anak-anak kita sudah mulai mengenal namanya profesi kan mulai mereka usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah mulai kenal. Biasanya dari mainan-mainan mereka, tontonannya itu sudah mulai dikenalkan dengan oh profesi polisi, guru dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini mereka harus mulai dikenalkan sejak dini. Tapi kita mengenalkannya nggak hanya sebatas yang oh ini polisi, ini guru, ini dokter, ini perawat, enggak. Tapi tugasnya apa? Kalau mau jadi polisi harus apa? Nah, itu harus mulai dikenalkan sejak dini. Nah, dan sebisa mungkin kita tidak membatasi. Supaya apa? Supaya wawasan anak tentang karir itu lebih luas. Nah, itu seperti itu sih kalau dari untuk tumbuh kembang anak, Dokter Yana. Jadi mengarahkan boleh, tetapi juga harus menimbang mungkin ya Miss terkait dengan mungkin potensi anaknya sendiri ya. Kadang-kadang memang seperti yang tadi sempat disinggung nih oleh Miss Ola, itu cita-cita kita atau cita-cita anaknya beneran gitu ya Miss. Nah, kalau dari Mbak Hanum sendiri nih Mbak, sudah ada bayangan belum nih Mbak, pengennya besok besar nih Caca atau adiknya pengen jadi apa gitu? Kalau saya sendiri belum ya Dok, belum kepikiran sampai ke situ. Saya kembalikan semua ke anaknya, terserah mau jadi apa. Yang penting memang saya menanamkan dari awal itu adalah manner. Saya tuh pengen menanamkan itu benar-benar, karena kalau dia sudah mannernya bagus, dia bisa dipercaya, itu kerjaan apapun pasti gampang untuk mereka. Kalau punya attitude yang baik, mau kerja jadi apapun juga pasti akan jalannya baik juga ya Mbak Hanum. Oke, nah yang berikutnya Miss Ola, ini yang banyak sekali ditanyakan juga nih, bagi anak-anak yang menginjak remaja kayak tadi Miss Ola bilang mungkin pra remaja untuk yang SMA gitu. Nah, ini nggak sedikit juga yang punya cita-cita yang ternyata nggak disetujui oleh orang tua. Betul, banyak banget ini. Banyak ya Miss kasusnya ya? Banyak banget. Nah, kalau menghadapi yang seperti itu solusinya dari sisi psikologis nih gimana nih? Nah, biasanya kita harus temukan dulu antara orang tua dengan anak remaja ini dulu, gitu kan. Kita coba lihat dulu pola relasinya seperti apa di rumah, pola asuhnya seperti apa, apakah ada orang tua yang dominan atau anaknya yang memang cenderung belum punya banyak bayangan sehingga orang tua harus mengarahkan. Nah, ini kita harus lihat dulu. Jadi kita kalau mau lihat, seringkali orang awam itu bilangnya, kalau gini siapa yang salah, gitu ya. Datang ke saya, ini yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Dalam relasi itu tidak ada yang salah, hanya kurang tepat gitu ya. Nah, ini yang kita harus cari dulu. Datang ke kami itu bukan karena mencari siapa tersangkanya, tetapi kita ingin mencari solusi, merekonsiliasi seperti itu ya. Nah, ini yang harus dibenahi. Tapi selain untuk kita cross check dulu dari keluarga dan anak, kita perlu lakukan yang namanya tes bakat minat dulu, Dokter Yohana. Kita cek dulu secara kapasitas kognitifnya mereka mumpuni nggak untuk mengambil sebuah jurusan. Oke, kita harus pegang utama itu dulu, kognitifnya dulu. Untuk minat, itu kita bukan sampingkan ya, tetapi itu kita jadikan second opinion. Karena minat anak, jangankan anak, kita aja juga kadang minatnya berubah-ubah gitu ya. Hari ini musimnya lagi suka bikin naskah, besok
musimnya suka masak lah kan bisa berubah-ubah lagi. Nah, sama apalagi anak-anak remaja di mana mereka masih sangat-sangat erat dengan teman-teman sebayanya, peer groupnya. Nah, itu pasti itu biasanya lebih ngikut. terpengaruh dengan Nah, teman-temannya kan, Miss. betul. Apalagi kalau terpengaruh. satu gengnya nih semuanya daftarnya ke komunikasi visual gitu Ya. misalnya. Ngikut Iya. biasanya. Nah, ini nanti kita lihat dulu apakah memang si anak ini memang kepingin ke arah yang seni itu ataukah hanya sebatas ikut-ikutan. Nah, biasanya dari tes bakat minat itu akan kelihatan. Nah, memang tes bakat minat banyak dari orang tua yang dari seumurnya Caca itu sudah banyak yang minta, aku minta dites bakat minat dong. Bisa dites bakat minat, cuman tetapi kita mending nanti, lebih baik nanti ketika sudah SMP atau SMA. Karena minat itu akan berubah-ubah. Nah, kita kembali lagi kayak tadi, ketika orang tua sudah tahu minatnya anak apa, orang tua akan terkotak dengan laporan dari kami. Kita menghindari itu sih, Dokter Yohana. Jadi, kenapa tes bakat minat itu akan lebih efektif kalau kita berikan ketika mereka memang sudah siap untuk memilih jurusan untuk masa depannya. Seperti itu. Karena di bawah SMP, masih SD, TK, saya minta untuk kenalkan banyak hal. Nah, tetapi kita juga harus kembali lagi gitu ya. Secara pertimbangannya, secara waktu, finansial, dan memang kemampuan anak. Itu yang kita harus pertimbangkan. Seperti itu. Jadi kalau tes bakat minat ini sebaiknya paling minimal dilakukan di usia berapa, Miss? Biar Biasanya efektif. Bisa dilakukan mulai SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Karena kan mau masuk SMA sudah mulai jurusan Kadang ini ada sekarang kan yang beda sama zaman IPA kita ya. atau IPS gitu ya, Miss. Kalau zaman kita kan masih masuk dulu SMA Betul, baru tahun dijuruskan. kedua nanti baru dijuruskan. masuk menjuruskan. Kalau sekarang udah beda. Kelas 1 sudah IPA atau IPS. Nah, ini yang nanti anak-anak juga harus kenal. IPA itu yang kayak gimana mereka juga belum kenal. IPS kayak gimana juga belum Belum kenal. ada bayangan nggak ada juga bayangan. sebenarnya ya. Selama ini mungkin kalau bidang IPS akuntansi masuknya dulu di IPS. Tapi sudah kuliah nanti masuknya di eksak. Iya. Nah, jadi ada kebingungan juga. Nah, itu yang makanya kenapa kita butuh untuk tes bakat minat paling tidak di usia 3 SMP, kelas 3 SMP itu tadi. Dan nanti bisa diulang saat akan kelas 3 SMA, saat akan mau mulai daftar sekolah. Sudah lebih firm lagi Ya, gitu ya, Miss Ola. Betul. Jadi memang tes bakat minat ini membantu ya, Miss, untuk menggali apakah memang potensi anak ini terhadap bidang tertentu memang ada potensinya gitu ya, Miss Ola. Iya. Mungkin sebagai gambaran juga nih kalau memang para orang tua ingin mengarahkan, mungkin bisa terbantu dengan hasil dari tes bakat minatnya gitu ya, Miss Ola ya. Ibarat jadi jalan tengahnya untuk rekonsiliasi antara orang tua dan anak yang berkonflik tadi terkait dengan jurusan. Jadi kita bukakan, oh ini loh potensi si anak di sini, minatnya dia di sini. Nanti kita bantu carikan kira-kira yang sesuai dengan potensi dan minatnya apa. Itu nanti hasilnya keluar detail ya, Miss Ola? Detail, biasanya laporannya cukup detail. Jadi ada kira-kira nih profesi apa aja yang cocok untuk anak ini gitu terbaca ya Bisa akan dari terbaca. reportnya ya? Jadi akan terlihat pola pikirnya dia cenderung yang eksak atau yang sosial. Nah, pola pikir tadi juga jadi utama. Kalau pola pikir yang eksak pasti akan kita arahkannya ke jurusan-jurusan yang ilmu pasti. Nah, ketika sosial kita akan juruskan ke yang sosial. Itu yang harus diketahui dulu. Nah, kalau tes bakat minat ini perlu juga dilengkapi dengan tes psikologi atau nggak perlu ya, Miss? Nah, kalau untuk tes bakat minat itu serangkaian, Dokter Yohana. Jadi, tes mulai dari tes IQ, tes minat, sama screening untuk kepribadian. Jadi, kita sudah bisa include melihat semua gambarannya berarti ya seperti di situ. apa, nanti akan saya olah menjadi satu laporan. Baik. Untuk tes bakat minat sendiri, ini bisa dikerjakan setiap hari atau gimana, Miss Kalau Ola? tes bakat minat bisa, kecuali hari Sabtu gitu ya, tapi sesuai dengan perjanjian sih. Jadi nanti sobatku yang butuh nih untuk tes bakat minat bisa menghubungi di unit tumbuh kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk nanti kita appointment dulu gitu ya, Miss Ola. Pengerjaannya berapa lama sih, Miss, untuk Sekitar tes ini? 2 jam sih kalau untuk tes bakat minat untuk yang anak SMA, SMP itu sekitar 2 jam. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, misalkan kayak yang dari TK mau ke SD biasanya kan
ada tes kesiapan sekolah juga itu. Nah, itu biasanya lebih cepat pengerjaannya. Tapi itu beda kan Miss kalau Beda, yang tes alatnya kesiapan berbeda. sekolah ya? Ya, Mungkin lebih simpel ya? lebih simpel kalau untuk tes kesiapan sekolah karena banyak sekolah yang minta gitu kan. Iya. Banyak minta. Nah, itu yang nanti bisa dipertimbangkan juga untuk sekolah. Nah, yang menarik lagi nih, Miss Ola, ada juga yang menyebut-nyebut ini tes sidik jari nih. Tes sidik jari. Nah, oke. tes sidik jari ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Kemudian apakah memang berbeda dengan tes bakat minat atau tes psikologi tadi yang sudah diceritakan Miss Ola? Gimana, Miss? Tes sidik jari itu sendiri kalau kita mau lihat secara keilmuan gitu ya, belum ada dalam keilmuan secara psikologis. Oh, Seperti itu. Nah, tetapi kalau kita mau kembali lagi nih ke fenomena, kenapa kok sampai muncul seperti ini? Karena orang tua melihat, aku kepingin tahu, impulsifnya, dorongan dari orang tua ingin segera cepet-cepet tahu nih anakku tuh bakat minatnya apa. Nah, padahal untuk tes bakat minat itu sendiri ada alat yang memang sudah dirancang gitu ya oleh pakar-pakar yang sudah senior, sudah ada alatnya sendiri. Sedangkan untuk tes sidik jari itu secara keilmuan belum bisa kita belum bisa kita diinterpretasikan validasinya. gitu Betul. ya. Termasuk tingkat akurasi dan Ya. tingkat validasinya juga secara ilmu psikologi memang belum distandarkan gitu ya. Ibarat Mas? seperti ilmu populer masih Dokter Yohana. Jadi masih populer, sedangkan kalau yang secara psikologis itu lebih saintifik seperti itu. Sudah ada bukti-bukti ilmiahnya, sedangkan kalau yang belum ada bukti ilmiahnya masih terkategorikan yang populer tadi gitu ya, Miss Ola. Jadi yang disarankan dari sisi psikolog sampai sejauh ini masih lebih menyarankan tes bakat minat. Tes bakat minat karena memang alat tesnya mau dites dimanapun alatnya sama. Jadi Alatnya sudah sama. benar-benar terstandar Ya, dengan baik di skala nasional ya, internasional. Dokter Yohana. internasional ya, Miss Ola. Dokter Oh, Yohana. Jadi semua. Jadi kalau dari misalkan mau tes di luar negeri, pasti alat tesnya juga itu. Nah, yang bisa melakukan itu ya hanya yang sudah sekolah profesi psikologi itu tadi. Nah, ini informasi penting yang mungkin para sobatku nanti bisa dicatat nih, Miss Ola dan Mbak Hanum ya. Kalau yang anak-anaknya sudah mulai masuk di usia-usia kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA yang masih pengen ngerti nih sebenarnya potensinya anaknya ke arah mana, mungkin bisa lebih meyakinkan lagi baik bagi anaknya sendiri atau bagi orang tua untuk mengikuti tes bakat minat ini ya, Miss ya. Betul. Saya cukup apresiasi sih dulu untuk mamanya Caca langsung cari psikolog untuk tes gitu kan. Memang. Oh, jadi dulu Caca sudah dites juga ya? Caca itu awalnya karena memang saya merasa ini anak bukan di usianya gitu loh. Dari isi omongannya, saya takutnya ke depannya ketika dia ngomong, Ya gitu ya, Mbak. ngomong yang orang lain nggak nyambung, dianya akan stres sendiri. Nah, Nah, ya. itu yang saya takutkan. Itulah kenapa saya langsung, Bu Lela tolong dong cek IQ dong nih berapa nih. Kalau emang dia ternyata tinggi kan saya harus cari alternatif lain. Apa yang harus saya lakukan kan gitu. Betul, cari cara Cara lain lain, untuk iya. mengakomodir kebutuhan anaknya ya, Mbak Hanum ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, Miss Ola, mungkin bisa share dengan para sobatku tips dan trik nih supaya para orang tua ini bisa lebih menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak. Silahkan, Miss Ola. Nah, ini mungkin ini ya sama kayak dulu ya Dokter Yana. Saya minta maaf dulu sama orang tua ini. Karena kadang orang tua bawa anak ke kita tuh tanpa disadari kita sebagai orang tua yang harus dikoreksi juga gitu ya. Jadi bukan anak ini ibarat produknya. Jadi kita minta maaf dulu nih Dok Yo sama orang tua gitu ya. Yang pertama hindari atau sebisa mungkin jangan mengubah peran kita sebagai orang tua itu dengan HP, dengan gadget. Karena itu di fenomena yang di awal gitu ya. Adanya perubahan gaya hidup di saat ini tuh yang peran orang tua tuh digantikan oleh si gadget. Yang jadi neninya anak itu gadget. Nah,
kita hindari itu. Tetap bagaimanapun juga kitalah sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Dan kita orang tua ini adalah orang yang paling paham tentang tumbuh kembang anak. Kita di sini sebagai tenaga kesehatannya hanya membantu untuk memfasilitasi. Tetapi tanpa disadari yang paling mengenal anak adalah orang tua. Peran orang tua itu dulu yang harus lebih kuat. Nah, boleh kayak tadi kayak mamanya Caca mau dikasih HP boleh. Memang karena handphone itu sifatnya pedang bermata dua gitu ya. Bisa memberi informasi satunya, tapi juga bisa menghambat tumbuh kembangnya. Boleh dikasih HP, tetapi pendampingan itu tadi, kehadiran kita. Nah, kembali lagi ke peran orang tua ya. Peran kita sebagai orang tua harus mendampingi, hadir. Nah, setelah itu kita juga harus apa? Mulai membatasi. Kita melarang anak untuk jangan pakai HP terus, tapi kitanya Asik masih dengan asik HP pegang HP. sendiri Nah, juga. anak-anak yang kritis, kok mamaku boleh? Iya. Kok aku nggak boleh? Wah, ini berantem lagi nanti gitu ya. Jadi apa yang kita larang ke anak lakukan juga ke kita. Nah, aturan-aturan itu juga harus kita tepati. Jadi aturan tidak hanya untukmu tapi juga untukku. Itu yang juga orang tua harus mulai ini ya, garis merah juga tuh kayak gitu. Nah, lalu orang tua juga penting untuk mengambil waktu quality time gitu ya. Boleh kok detox digital misalkan, yang lagi booming sekarang kan detox digital, detox sosmed gitu ya. Mungkin weekend semua nggak ada yang pegang HP, nggak ada yang pegang TV, nggak ada yang pegang tab. Kita main bareng, kita bangun relasi yang lebih erat antara orang tua dan anak gitu. Nah, kita sih bersyukurnya dengan pandemi kemarin sempat di rumah aja, paling tidak itu adalah fase masa kita untuk mempererat relasi kita dengan keluarga. Seperti itu sih, Dr. Yana. Baik, luar biasa nih tipsnya dari Miss Ola, sobatku. Nanti bisa dicatat poin-poinnya dan bisa juga dipraktekkan supaya ke depan kalau kita menjadi pendengar yang baik, tentu saja secara di pandangan anak-anak juga mereka akan jauh lebih terbuka ya, Miss Ola dan Mbak Hanum ya, dibanding kita tadi hanya mendengar aja. Mungkin lama-lama mereka akan males juga untuk ngomong gitu. Sedangkan kalau kita sudah melibatkan diri, lebih mendengarkan mereka, tentu saja relasinya menjadi lebih baik dan mungkin anak-anak juga akan menjadi lebih gampang untuk menerima nasihat dari orang tua ya. Efeknya bisa begitu Bisa juga begitu, ya Miss ya. Iya, karena kadang tanpa sadar kita cuman menuntut kamu nggak boleh ini gitu ya. Tapi kitanya sendiri juga nggak patuh dengan aturan gitu. Anak pasti marah, memberontak lah jadinya. Iya, Nah, anaknya nanti protes iya, kan. protes. Nanti masalah lagi dikiranya anaknya nggak sopan, wah berantem lagi gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mulai refleksi diri juga. Dan biasanya ending-endingnya nih kalau cuman mendengar aja, kemudian saat kita memberikan nasihat A sampai Z gitu, anaknya dengernya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Masih mending kalau masuk ya, Dok. Oh masih mending kalau masuk ya. keluarnya kan. Oh, Oke, dan tahu. bahkan nggak dimasukin ya. malah. Oke, nah mungkin itu tadi sharing dari kami sobatku terkait dengan permasalahan di seputar mendengarkan permasalahan anak maupun juga mimpi-mimpi atau cita-cita dari anak-anak kita. Terima kasih sobatku yang sudah mendengarkan atau menyimak podcast kita kali ini. Kemudian jangan lupa nanti video ini untuk di-like dan kemudian juga silahkan di-share ke seluruh rekanan atau saudara melalui media sosial yang sobatku punya. Harapan kami video ini bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Kemudian juga bagi para sobatku yang ingin mengusulkan topik-topik yang ingin kita angkat di sini di podcast-podcast berikutnya, nanti silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Akhir kata, saya Dr. Yohana bersama dengan Miss Ola dan juga Mbak Hanum. Kami undur diri. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.